Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah Tuhan dalam hidup kami. Kami sudah memuji Tuhan, sudah mempermuliakan Tuhan. Dan tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. 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 Bagaimana kabarnya? Tuhan baik. Puji Tuhan ya, luar biasa. Ada yang ngantuk? Gak ada ya? Baik, mari kita buka Alkitab kita yang terambil dari Lukas pasal yang ke-22. Lukas pasal yang ke-22 ayat 14 hingga ayat yang ke-23. Kita akan baca secara bergantian. Lukas pasal yang ke-22 ayat 14 sampai ayat yang ke-23. Saya akan bacakan ayat 14 dan Bapak Ibu sekalian bacakan ayat yang ke-15. Penetapan perjamuan malam. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Tanya kepada mereka, apakah makan puasa ini bersama-sama sebelum aku menderita? Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Kemudian yang disebut salam benar ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Lalu ia mengucap syukur, mengucapkannya dan janjinya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ayat yang ke-20, demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tapi ingat, tangan orang yang menyerahkan aku ada sama dengan tangan di meja. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan, akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan memukul demikian. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tema kita pada saat ini yaitu inilah tubuhku, inilah darahku. Saat ini tepat kita perjamuan kudus. Yang pertama dalam perintisan POS-PI GKS Veritas. Kurang lebih sudah 1 bulan berjalan di tempat ini. Dan saat ini kita mencoba kembali memperingati tentang tubuh dan darah Kristus. Mungkin kita bertanya-tanya, ada apa dengan tubuh Kristus? Ada apa dengan darah Kristus? Sehingga ini perlu kita peringati. Ada apa? Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tubuh dan darah Tuhan itu merupakan lambang keselamatan bagi kita. Saya ulangi sekali lagi. Tubuh dan darah Kristus merupakan bukti bahwa kita diselamatkan di dalam Yesus. Tanpa itu, tanpa tubuh dan darah Yesus, kita tidak bisa memperoleh pengampunan. Kita tidak percaya kita diselamatkan oleh jeripayah atau usaha kita. Sekali lagi ya, kita tidak mempercayai kita bisa diselamatkan oleh usaha kita. Tidak bisa. Sebaik apapun kita, itu tidak akan bisa memberikan kita keselamatan. Makanya ada orang yang bilang, kalau ada orang baik di luar sana, kalau dia tidak mengenal Yesus, tidak percaya Yesus, apakah selamat? Saya katakan tidak. Nah, inilah yang coba kita renungkan. Ada apa memang dengan tubuh dan darah Kristus sehingga ini menjadi bukti bahwa kita selamat di dalam Yesus. Alkitab jelas mengatakan, Bapak Ibu, semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Siapa di sini yang merasa manusia? Kalau mungkin pertanyaan saya seperti itu, ya kita semua manusia.
Dan kita sudah berdosa. Dari mana itu bukti? Asal muasal dosa itu? Ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, yaitu Adam dan Hawa, itu membuktikan bahwa kita sudah berdosa. Mungkin kita bertanya-tanya kan, yang berdosa itu si Adam, bukan saya, kan begitu? Ya kalau kita manusia, Adam adalah manusia pertama. Kalau kita mengaku manusia, pasti kita adalah keturunan siapa? Si Adam. Berarti dosa dia itu akan tertular pada kita. Sama lah seperti pohon jambu pasti menghasilkan buah jambu. Orang yang pertama, manusia pertama itu, kalau dia sudah berdosa, pasti kita juga ikut berdosa. Makanya semua dosa itu menjalar kepada manusia. Artinya tidak ada lagi usaha manusia. Bagaimana bisa manusia berusaha untuk selamat? Nggak bisa lagi kan? Karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Sudah mati. Tidak ada lagi hubungan dengan Tuhan. Bagaimana dia membangun relasi kepada Tuhan? Sementara manusia sudah mati. Apakah orang mati bisa melakukan sesuatu? Apakah orang mati bisa melakukan sesuatu? Tidak bisa. Demikian juga ketika kita berdosa, itu artinya kita mati rohani. Kita nggak bisa melakukan secara rohani, spiritual di hadapan Allah. Karena sudah mati rohani. Jadi apapun kebaikan yang kita lakukan bagi Allah itu nonsense. Kosong. Karena itu tetap diperhitungkan sebagai dosa. Contohnya begini. Saya melakukan kesalahan kepada Eben. Contoh ya, Eben. Saya melakukan kesalahan sama Eben. Terus untuk menyelesaikan kesalahan saya itu di hadapan si Eben, ya di situ saya memang posisinya sebagai orang bersalah. Terus saya bilang gini, saya bersalah sama si Eben. Saya harus berikan sumbangan kepada panti asuhan. Kira-kira aku tanya dulu kalian, nyambung nggak sih? Saya melakukan kesalahan sama siapa? Eben. Tapi untuk manesa dosaki, untuk menghapuskan dosaku itu, kulakukan perbuatan baik kepada orang lain, orang anak panti asuhan. Nyambung kira-kira tidak? Tidak nyambung. Harusnya apa? Karena kepada dia aku bersalah, kepada dia lah aku minta ampun. Demikian juga kita kan bersalah di hadapan Allah kan. Jadi masa kita berbuat baik kepada manusia? Contohnya gini, kita sudah bersalah kepada Allah, supaya Allah mengampuni dosaku, berbuat baiklah aku kepada manusia. Nyambung gak sih? Tidak nyambung kan? Berarti yang kita berbuat baik itu harus kepada Allah. Nah sementara Allah sudah datang ke dalam dunia ini memberikan pengampunan itu. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Karena manusia ingin diselamatkan oleh Allah. Sementara di Alkitab dikatakan tidak ada pengampunan tanpa pencurahan darah. Itulah sebabnya Allah harus datang ke dalam dunia ini. Dimana kan tadi kan dikatakan tidak ada pengampunan tanpa pencurahan darah. Sementara Allah memiliki darah tidak? Tidak memiliki darah dong. Allah itu kan roh. Sementara di perjanjian lama pengampunan itu harus melalui darah. Sementara tadi manusia nggak bisa melakukan apa-apa, kan sudah berdosa. Orang buta tidak bisa menuntun orang buta. Orang berdosa bisa nggak menuntun orang berdosa? Tidak, karena semua manusia sudah berdosa. Itulah akhirnya hanya ada satu pribadi, satu yang orang yang tidak berdosa, yaitu apa? Yesus. Tapi masalahnya Yesus bukan manusia. Yesus tidak memiliki darah kan? Hanya manusia yang memiliki darah kan? Itulah sebabnya dia harus menjelma menjadi manusia. Di dalam dia memiliki daging, berarti dia juga memiliki darah. Berarti daging atau tubuh dan darah Kristus ini dipersembahkan untuk kita. Darah yang sesungguhnya adalah darah Yesus. Itulah yang mengampuni kita. Karena orang di luar sana kalau sebaik apapun, itu tidak akan bisa memberikan pengampunan. Tidak akan bisa menjamin mereka masuk surga. Oleh karena itu, dengan konteks kita sekarang mau melaksanakan perjamuan kudus, kita memperingati tubuh Kristus yang sudah terpecah dan juga darah Yesus yang sudah dicurahkan bagi kita untuk memberikan pengampunan kepada kita. Jadi hanya ada dalam Yesus saja kita memperoleh pengampunan. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di dalam kita sebagai orang Kristen ada dua sakramen yang perlu kita pahami. Yang pertama apa?
sakramen baptisan kudus. Yang kedua, perjamuan kudus. Jadi, ketika ingin melakukan perjamuan kudus, otomatis dia harus sudah melakukan baptisan kudus. Kalau dari gereja HKBP contohnya, yang dari HKBP ya baptis percik, baru nanti di CD. Inilah orang-orang yang sudah bisa melakukan perjamuan kudus. Kalau dari gereja-gereja Pentakosta ya langsung dibaptis saja. Itu sudah bisa ikut melakukan perjamuan kudus. Tapi kalau belum dibaptis, itu belum bisa melakukan perjamuan kudus. Ya jelas ya? Itu karena kan dua sakramen ini harus jalan bersama begitu. Masa nanti kan sementara kan perjamuan kudus itu kan baptisan kudus itu kan sudah lambang sebagai pertobatan. Masa dia belum dibaptis kudus, belum bertobat, tiba-tiba masuk ke perjamuan kudus, tidak nyambung kan? Harusnya pintu awalnya itu apa? Bertobat dulu kan? Dibaptis dulu kan? Baru nanti bisa ikut dalam perjamuan kudus, begitu. Jadi dua sakramen, baptisan kudus dan juga perjamuan kudus. Dua-duanya kudus, begitu ya. Jadi kalau dia mau ikut perjamuan kudus, syaratnya harus dibaptis dulu. Itu pintu masuknya. Nggak boleh timpang ya. Tiba-tiba masuk perjamuan kudus dulu, baru kira-kira begini. Dia ikut sebagai anak-anak Tuhan dulu, baru dia bertobat. Nggak nyambung kan? Begitu. Jadi harus dia bertobat dulu, baru ikut dalam perjamuan kudus. Jadi gereja Kristen Setia Indonesia menerima dua baptisan, ya, baik selam maupun percik sah di mata Tuhan. Ya, yang dari HKBP contohnya, percik kan waktu kecil kan? Percik, atau dari gereja-gereja suku lah. Kayak Inang mungkin gereja Pak-Pak begitu kan? Itu mungkin percik itu. Dan nanti akan dikonfirmasi pada naik CD-nya. Tapi kalau dia sudah dibaptis kecil, tapi belum dikonfirmasi naik CD, itu juga belum bisa. Harus dipercik dulu, baru di CD. Katekisasi, baru CD. Tapi kalau yang dari Pentakosta, biasanya nggak ada CD-CD-an ya, langsung baptis selam. Ya, semuanya itu kita terima. Baptis percik maupun selam kita. Maksudnya supaya jelas dalam tatanan gereja GKS bahwa dua harus dibaptis dulu baru perjamuan kudus. Makanya nanti kalau ada saya baca jangan heran ya, kenapa? Anugerah itu kan untuk semua orang. Iya, maksudnya anugerah itu untuk semua. Kenapa? Kalau memang anugerah itu datang untuk kau, kenapa kau nggak mau dibaptis kan begitu? Kenapa kau tiba-tiba langsung melompat ke angka 2 kan begitu kan? Masuk dulu ke nomor 1 kan begitu maksudnya. Ya, anugerah itu untuk kita kan? Ya makanya dibaptis dulu kan begitu maksudnya. Oke. Yang perlu yang saya pahami ya, ada 4 jenis tentang perjamuan kudus. Ada 4 pandangan supaya ini tambah pemahaman kita ya. Yang pertama, transubstansiasi. Nah, itu bahasa Batak itu. Cek itu nanti di Google, itu bahasa Batak itu. Ya, transubstansiasi. Itu apa? Itu biasanya orang-orang Katolik anut. Transubstansiasi. Sama-sama dulu. Transubstansiasi. Jangan hanya hafal Trans TV ya. Transubstansiasi juga harus dihafal. Belajar sedikit bahasa Batak. Itu bahasa Batak gitu. Ya. Nah, transubstansiasi begini. Dan kita tidak menerima pandangan ini. Begini. Ketika melakukan perjamuan kudus, tubuh itu benar-benar daging Kristus. Tubuh itu, tubuh itu, roti itu betul-betul daging Kristus yang jatuh dari sorga. Paham ya? Darah itu darah Kristus betul-betul yang jatuh dari sorga. Makanya ketika mereka melakukan perjamuan kudus itu nggak boleh tercurah. Kan begitu toh? Nah, kita tidak terima itu. Artinya, ketika melakukan setiap bulan atau setiap tahun perjamuan kudus, berarti Yesus dikorbankan setiap tahun kan begitu toh? Padahal darah Kristus, Yesus hanya berkorban sekali untuk selamanya. Paham ya? Jadi, ketika kita ingin melakukan perjamuan kudus, bukan berarti langsung berubah roti itu langsung daging Kristus. Bukan, itu kan kita beli dari toko kan? Betul nggak ya? Dari toko kita beli apa itu kan? Roti sama anggur itu kan? Nggak langsung berubah, beli salam langsung jadi begitu. Nah, orang teman-teman Katolik mengakui demikian. Nah, kita tidak percaya pandangan itu, transubstansiasi. Yang kedua, konsubstansiasi. Ya, ini juga bahasa Batak apa itu, Pak ya? Sama-sama, konsubstansiasi. Konsubstansiasi. Nah, ini pandangan Lutheran, HKBP.
Salah satunya, kita tidak terima itu. Apa itu konsubstansiasi? Nah, ketika melakukan perjamuan kudus, ada tetesan, nggak semua. Nggak semua roti itu jadi berubah jadi tubuh Kristus, tapi ada beberapa bintik di dalamnya. Jadi kan kalau Katolik transubstansiasi berubah langsung. Kalau konsubstansiasi ada beberapa titik tertentu, ada daging Kristus itu betul-betul daging Kristus, yang tidak, yang lain tidak. Dan demikian juga darah. Ada beberapa tetes darah Kristus, yang lain anggur begitu. Nah itu juga tidak. Kurang lebih kan hampir sama tadi itu ya. Jadi jelas yang pertama apa? Transubstansiasi, yang kedua konsubstansiasi. Yang ketiga adalah miracle, menjadi sarana mujizat. Itu juga salah. Ya, saya langsung katakan gereja-gereja apa itu? Ya Pentakosta. Biasanya ayo minum makan perjamuan kudus supaya kau disembuhkan. Salah itu. Bukan disembuhkan secara jasmani dari penyakit, bukan. Memang ada ayatnya itu, tapi bukan disembuhkan secara jasmani, tapi rohani, yang dimana kita sudah terpisah dari Allah, disembuhkan secara rohani, kita kembali kepada Allah. Makanya kan ada kan melakukan perjamuan kudus rumah ke rumah kan, ada matong nomor saya jauh bukan, beta kita lakukan perjamuan kudus ini kan, asal malam di mana di bawah perjamuan kudus, nah, itu nggak bisa, nggak ada kitab yang bicara itu, miracle mujizat. Jadi apa itu? Tubuh dan darah ini langsung menjadi sarana penyembuhan. Tidak bisa itu. Nggak ada ayatnya itu. Yang benar bagaimana? Nah, kita sebagai orang Injili, itu simbol. Paham ya? Simbol. Tubuh itu simbol. Paham? Roti itu simbol. Bukan betul-betul dari daging itu. Darah itu juga apa? Anggur itu apa? Simbol. Paham ya? Jadi ketika kita nanti makan itu bukan betul-betul daging dari surga jatuh, bukan. Itu tetap roti, tapi kita peringati. Paham ya? Posisi kita sebagai memperingati. Sama lah seperti kan gini toh, ketika kita melakukan 17 Agustus. Iya toh? Kan nggak persis sama kan apa yang terjadi di 17 Agustus pertama toh? Itu kan hal sekedar memperingati. Dengan apa? Dengan tubuh itu roti sebagai lambang, simbol. Baru anggur sebagai lambang darah. Dia nggak langsung berubah, bin salabim langsung berubah, tidak. Ya. Terus bagaimana kita memahami ini? Mungkin ada bertanya. Kan ayatnya kan ini adalah tubuhku, pakai adalah itu nih. Itu, ini adalah tubuhku, ini adalah darahku. Bagaimana memahami? Itu bahasa simbolik. Sama seperti begini. Ketika Yesus bilang begini, aku adalah pokok anggur yang benar. Apakah Yesus betul pokok anggur? Betul enggak? Tidak, itu lambang. Yesus melambangkan pokok anggur. Sekalipun kata adalah ada di situ. Sama seperti ini adalah. Nah, kita katakan kata adalah itu kan. Ini adalah tubuhku. Itu bahasa simbolik. Sama seperti ini adalah Yesus adalah pokok anggur. Bukan berarti Yesus pokok anggur punya ranting begitu, bukan. Itu lambang bahwa ketika Yesus digambarkan sebagai pokok anggur, berarti dia menjadi pokok, dia menjadi sumbernya, kita sebagai ranting berarti kita menjadi anggotanya, kan begitu. Sama seperti gini, ketika Yesus bilang, aku adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Apakah Yesus itu jalan seperti aspal? Tidak kan? Itu simbol. Baru kebenaran simbol begitu. Ya, jadi kembali kepada teks ini Bapak Ibu, supaya kita memahami arti perjamuan kudus, supaya kita tidak menjadikan itu jimat. Kadang kan kalau dijadikan ini betul-betul darah Kristus, dijadikan jimat kan? Wah, ini bisa menyembuhkan. Atau ini betul-betul datang dari surga, ini harus disimpan. Jadi berhala kan? Itu kesalahan kita. Makanya saya terangkan di sini di perjamuan kudus GKSI pertama ini. Ya, ketika kita nanti bagi siapa yang menerima dengan syarat-syarat yang tadi yang saya katakan itu, anggur adalah tetap anggur. Roti adalah tetap roti, tidak berubah jadi apa-apa. Tapi itu hanya sekedar memperingati. Makanya sampai-sampai ada gereja tertentu loh ya, yang tidak ada anggur. Dibikin apa? Es manis. Namanya lambang kan? Roti kadang ada gadong. Gadong tahu ya, singkong. Ada itu. Nggak tahu mungkin di tempat-tempat yang apa ya, nggak tahu di Kupang mungkin nggak bisa tumbuh gadong. Ubi mungkin. Ya nggak ada apa, roti cuma jauh dari kota atau di Papua. Itu gadong. Gitu ya.
yang bisa sejenis dengan roti. Itu kenapa? Karena simbol begitu. Nah ya, jadi Bapak Ibu, marilah kita dengan firman Tuhan saat ini kita memahami apa arti perjamuan kudus dengan kematian Yesus, dosa kita diampuni. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah Engkau, kami sudah mendengarkan firman-Mu tentang pemahaman perjamuan kudus, roti dan anggur. Biarlah ini memberikan kami pemahaman bahwa kami belajar memperingati korban Kristus yang mati di kayu salib. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.